Kak Irma, aku juga kebetulan juga aku murtadin, aku udah 5 tahun, puji Tuhan. Kalau misalkan Kak Irma mau belajar, boleh belajar dulu, perdalam dulu gitu. Nah, Irma tanya, kalau misalnya di Kristen, kalau keadilan buat perempuan tuh apa ya? Gimana Kak Irma? Keadilan buat perempuan itu ada. Keadilan? Ada keadilan untuk Iya. perempuan. Maksudnya keadilannya dalam konteks gimana Kak Irma? Keadilan dalam konteks apa? Iya, dalam. Kesetaraan seperti kesamaan gitu antara laki-laki dan perempuan atau Iya. bagaimana? Iya, iya. Iya, kayak gitu, Sama. kayak sama. Ada. Sama, kita itu di Kristen ya, kita tuh sangat menghargai perempuan. Maaf ya kalau di sebelah, kalau di keyakinan yang sebelumnya itu banyak sekali ayat-ayat yang menjatuhkan perempuan, itu banyak sekali. Dan makanya dari itu kenapa aku convert dari RT 6 ke Kristen itu, ke Katolik itu ya karena banyak yang bertentangan gitu kan. Coba kakak rasakan sendiri, laki-laki yang di agama sebelah apa menghargai perempuan? Tidak. Pindah keyakinan juga salah satunya juga itu. Karena di dalam kekristenan itu, terutama dalam pernikahan ya, kita tuh harus ada kesetaraan sayang. Jadi tidak boleh menyakiti pasangan kita gitu. Apalagi sampai menduakan, sampai menikah 2 3 4 gitu kan. Kita kan nggak ada monogami, pernikahan kita tuh monogami. Nah, that's why kenapa aku beralih convert dari sebelah ke Katolik itu, ke Kristen itu, karena memang itu sangat bertentangan dengan hati nurani aku, Kak Irma. Bayangin kita perempuan disebut otaknya setengah loh, Kak Irma. Kita tuh jadi perempuan Iya. tuh nggak ada harganya sama sekali, nggak ada dihargai gitu sebagai perempuan. Itu kita tuh kayak, maaf ya, sampai di dalam Al-Quran aja, dalam hadis aja juga banyak, kita tuh kalau lagi haid, lagi menstruasi itu kita tuh kayak dianggap najis, maaf ya, sampai harus dijauhi, nggak boleh dideketin. Kok jahat banget gitu loh. Sedangkan kalau di agamaku, kita mau berdoa dalam keadaan menstruasi, kayak dalam keadaan apapun kita bisa kok berdoa sama Tuhan, tidak terbatas gitu Kak Irma, tidak terhalangi oleh suatu apapun, dan kita tuh setara, adil gitu antara laki-laki dan perempuan itu gitu Kak Irma. Jadi banyak banget mungkin kalau Kak Irma memperdalam ya. Bahkan kemarin juga aku ngambil baca lah ya, aku sering baca gitu dari beberapa sumber. Itu tuh perempuan tuh kayak nggak ada harganya, nggak ada harga dirinya. Iya. Mm-mm. Kita tuh jadi, maaf ya, kalau aku bahasanya tuh jadi hanya alat untuk pemuas lah gitu ya, tanda kutip. Jadi kalau kita sudah tidak diperlukan tuh udah dibuang gitu. Terus Iya, kalau iya, benar. andaikan nggak bisa ngasih keturunan, kita harus rela di madu dengan perempuan yang Poligami. lain, di poligami. Nah itulah aku tuh paling anti Kak Irma, karena jujur aku pernah punya mantan mantan orang Muslim ya. Mm. Aku tuh nggak dihargain loh Kak. Aku tuh diselingkuhin, dapat verbal abuse juga gitu kan. Terus dia nggak menghargai aku sebagai perempuan. Makanya aku pilih, ketika aku menemukan pasangan yang tepat itu ya puji Tuhan gitu. Kita sama-sama anak Tuhan Yesus, ya sudah gitu. Pasangan yang takut akan Tuhan itu nggak akan salah Kak Irma gitu. Makanya aku tuh dari dulu selalu ketakutan ya kalau mau menikah itu dengan orang yang RT sebelah gitu. Aku sebut RT sebelah ya, jangan terlalu frontal gitu. Jadi aku tuh banyak belajar itu, oh gila ya kalau di sana tuh gue tuh jadi perempuan nggak ada harganya. Asalnya gitulah Kak Irma. Aku tuh jadi merasa dihargai, merasa dicintai, merasa sebagai perempuan itu dijunjung tinggi lah gitu ya. Kita tuh harkat martabat kita tuh sebagai seorang istri itu ya di sini, di pernikahan Kristen. Jadi kalau laki-laki pasangan kita takut akan Tuhan, otomatis dia akan sayang sama kita Kak Irma. Jadi aku harap someday, somewhere, somehow nanti juga Kak Irma dapat pasangan yang baik gitu.